Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Itulah firman Tuhan. Tema kita, jangan jadi pemalas. Saudara-saudara, ada peribahasa kuno yang berbunyi demikian. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Apa arti malas? Menurut kamus, malas berarti tidak mau bekerja atau tidak bernafsu melakukan sesuatu. Secara teologis, kata malas bukan saja tidak tertarik dalam hal-hal rohani atau dalam hal-hal ketuhanan, dalam hal kerohanian, tetapi apatis dan pasif dalam segala aktivitas rohani. Kemalasan itu merusak, bahkan mematikan. Amsal 19 ayat 15 menyatakan bahwa kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Dosa kemalasan menyebabkan cara hidup yang negatif dan juga bisa disebut sebagai pembinasa kesempatan. Jadi orang malas adalah orang yang membuang kesempatan. Orang malas seumpama sepotong kayu yang terapung di air dan dibawa oleh arus tanpa gerak dan minat. Orang malas menghendaki jalan pintas atau yang instan. Mau dapat hasil tanpa usaha atau tanpa kerja. Tapi saudara harus tahu bahwa kapal yang tidak punya mesin akan hanyut di bawah arus. Demikian juga pemalas. Mau tidak mau, dia akan tenggelam di dalam kebinasaan. Banyak orang meninggal dalam kecelakaan mobil bukan karena mereka pengemudi yang bodoh. Mereka pintar mengemudi, tapi mengantuk dan malas berpikir untuk mengambil istirahat sejenak. Nah, ini juga menjadi peringatan agar kita selalu berhati-hati. Saudara-saudara, ada perumpamaan tentang talenta yang dicatat dalam Alkitab, bahwa tersedia hukuman bagi hamba yang jahat dan malas. Dia disebut sebagai hamba yang malas. Dia tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan atau dibebankan kepadanya. Dia tidak melakukan sesuatu. Saudara, dalam setiap bidang kehidupan, pemalas adalah orang yang kalah. Keinginannya tinggi, tapi enggan untuk bekerja. Tidak mau bekerja. Mau dapat hasil, tidak berbuat apa-apa. Jadi, itu sesuatu yang tidak alkitabiah. Seorang mahasiswa yang kerjanya tidur-tiduran, tidak mungkin berhasil dengan baik dalam ujian. Dalam bidang pertanian, seorang petani tidak mungkin berhasil kalau dia tidak bekerja dengan tekun. Dalam perdagangan, dalam segala bisnis apapun, semua harus ada usaha yang dilakukan secara serius. Orang yang sekolah juga harus sekolah dengan baik. Orang yang bekerja di pabrik, di perusahaan, dalam semua bidang, membutuhkan kerajinan, membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesetiaan untuk bisa berhasil dengan baik. Jikalau tidak, maka kegagalan sudah menanti di depan mata. Kemalasan adalah unsur perusak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kemalasan, banyak jiwa yang terhilang. Sebab tidak ada yang memberitakan Injil. Kota-kota bisa diamuk api karena kurang penjagaan. Banyak rumah tangga yang hancur karena istri ataupun suami yang malas. Bahkan kejahatan merajalela. Banyak maling, banyak pencuri karena akibat kemalasan. Jadi banyak hal yang terjadi yang tidak kita kehendaki akibat apa? Kemalasan. Saudara, ada banyak juga orang yang malas beribadah. Ada orang yang malas membaca Alkitab, malas membaca firman, malas dengar khotbah, malas berdoa, malas melayani, malas bersaksi, malas bersih-bersih, malas berbuat baik, malas memberi persembahan, bahkan mungkin malas tersenyum. Bisa tambahkan lagi daftarnya. Tapi Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya
kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hati-hatilah, kemalasan bisa menjadi senjata ampuh yang dipakai oleh iblis untuk merusak kehidupan kita, untuk merusak generasi masa kini, bahkan generasi masa depan. Oleh karena itu, bangkitlah, bangunlah, tinggalkanlah kemalasan, jadilah bijak untuk dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mempergunakan setiap kesempatan dengan baik. Jangan menjadi pemalas, karena bukan saja manusia, tetapi terlebih Tuhan tidak senang. Mari kita memperhatikan firman Tuhan ini, sehingga kita tidak mengalami kegagalan demi kegagalan, tapi kita bisa berhasil karena kita mau melakukan bagian kita dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, tolonglah kami supaya kami tidak dipengaruhi oleh spirit ilah zaman ini yang mendorong kami untuk tidak berbuat apa-apa, tapi mau mendapatkan hasil. Tapi kami mau supaya kami memiliki roh yang hidup, Roh Kudus yang menggerakkan kami, supaya kami mau bekerja, melayani, melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh berhasil, jadi berkat, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita, Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.